Ridwan Kamil tak masalah elektabilitasnya di survei SMRC kalah dari Pramono Anung Rano Karno. Kata RK, survei bukan penentu akhir. RK mengibaratkan survei elektabilitas seperti perakiraan cuaca. Mencontohkan pengalamannya sendiri, RK bilang hasil survei tidak sama dengan hasil akhir Pilgub. Namun, RK akan menjadikan hasil survei sebagai evaluasi. Sedangkan di sisa 10 hari jelang pemungutan suara Pilgub Jakarta, ia akan memperbanyak belusukan. Sama aja, mau elektabilitas nilainya apa, jawabannya sama, kita kerja keras di sisa waktu tinggal 10 hari, kita belusukan double-double, kita menyapa warga double-double, dan dari pengalaman mohon maaf, yang namanya survei tidak selalu lama dengan hasil akhir. Saya dulu survei hanya 4%, menangnya 45%. Pak Ahmad Sayhu di survei H-7 hanya 12%, di hari hanya 28%. Jadi tidak perlu selalu melihat survei sebagai penentu. Dia lebih kayak membaca perkiraan cuaca aja. Kita pakai survei itu sebagai bahan evaluasi aja. Oke, terima kasih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung juga menanggapi hasil survei SMRC yang menunjukkan ia dan Rano Karno unggul sekitar 7% dari elektabilitas Ridwan Kamil Suswono. Merespons dengan senyum lebar, Pram bilang tak akan mengubah gayanya berkampanye di sisa 10 hari masa kampanye. Ia juga optimistis menang satu putaran. Yang lain berapa? RK 39, selisihnya 7%, Mas. Kira-kira apa tuh, Pak? Ya, yang pertama tentunya seperti biasa saya bilang alhamdulillah. Saya tetap fight, nggak akan merubah style saya dalam bersosialisasi. Apalagi kan SMRC sebagai salah satu lembaga survei yang sangat kredibel. Ya kalau orang fight kan harus optimis. 0,1 aja fight, apalagi optimis apalagi sekarang. Mendekati Pilgub Jakarta yang tinggal 2 pekan lagi, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali melempar klaim didukung Presiden Prabowo Subianto. Di depan warga di Muara Angke, Jakarta Utara, RK mengatakan kedekatannya dengan Presiden bisa menguntungkan warga karena bantuan untuk warga jadi 2 kali lipat. Bantuan bisa double karena Gubernur dan Presiden satu koalisi. Kalau gubernurnya satu koalisi dengan Bapak Presidennya, berarti kan bantuan bisa double ya, Bu? Satu bantuan dari gubernurnya, betul? Satu bantuan dari presidennya, betul? Maka rezeki warga Jakarta, kalau gubernurnya sama dengan presidennya, akan dapat rezeki yang terlipat-lipat. Menanggapi klaim RK didukung Presiden dan bantuan untuk warga bisa double, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berkelakar. Presiden sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Soal bantuan bisa double, Pram mengajak berpolitik yang rasional. Pram lalu menyindir RK, kampanye sambil nge-gym di jalan. Ya kan Pak Prabowo sekarang di luar negeri, lagi keliling bekerja untuk bangsa dan negara. Jadi kita doakanlah bahwa beliau dalam kunjungan lawatan ini membawa dampak dan hasil yang luar biasa. Kalau saya pribadi, saya tetap bersosialisasi dengan masyarakat. Kita masih kurang 2 minggu, jadi 10 hari ya. Mari berpolitik dengan rasional, politik yang membawa kesejukan, mau nge-gym di tepi jalan juga nggak apa-apa. Tak hanya melempar wacana bantuan double karena Gubernur dan Presiden satu koalisi, sebelumnya Ridwan Kamil juga menampakkan kedekatannya dengan Presiden Prabowo dengan makan malam bersama. Bahkan RK juga menemui mantan Presiden Jokowi di Solo sehari setelah pertemuannya dengan Prabowo. Tim Liputan Kompas TV. 2 survei terbaru Pilgub Jakarta, yakni survei SMRC dan Litbang Kompas, menunjukkan paslon Pramono Anung Rano Karno
menyalip elektabilitas paslon Ridwan Kamil Suswono. Dengan sisa sekitar 10 hari sisa masa kampanye dan kurang dari 2 pekan hari pencoblosan. Apakah tren elektabilitas kedua paslon masih fluktuatif? Dan bagaimana pengaruh dukungan Presiden terhadap elektabilitas RK Suswono? Sudah ada juru bicara tim Pramono Rano, Aris Yodi, tim pemenangan RK Suswono Sheryl Tanzil, dan Direktur Eksekutif SMRC Denny Irvani. Selamat sore Mbak Sheryl, Mas Aris, dan Mas Denny. Selamat sore. Selamat sore. Ihsan. Oke, Mbak Sheryl, Mas Aris, kita ke Mas Denny dulu. Mas Denny, ada selisih yang cukup signifikan 6,9% antara Pram Rano dan RK Suswono. Ini artinya 2,9% margin of error, 2 kali margin of error. Apa faktornya? Oke, terima kasih. Survei yang kami lakukan di Jakarta, selain mengukur elektabilitas, kami juga mengecek bagaimana tingkat penerimaan publik Jakarta terhadap masing-masing calon. Jadi kalau kita lihat survei per 31 Oktober sampai 9 November yang kami lakukan itu menunjukkan ada keunggulan yang signifikan pada pasangan Pram Rano dari pasangan RK Suswono sekitar 6,9%. Kalau kita lihat lebih jauh, itu terlihat konsisten dengan tingkat penerimaan publik Jakarta terhadap calon masing-masing. Kalau kita lihat tingkat penerimaan terhadap Rano itu mencapai 92%, kemudian Pramono 77%, relatif lebih tinggi dibanding tingkat penerimaan terhadap Ridwan Kamil 74% dan juga Suswono 61%. Jadi salah satu faktornya adalah tingkat penerimaan itu atau kita sebut juga likability. Jadi ketika diperkenalkan relatif lebih mudah untuk bisa terkonversi menjadi elektabilitas. Begitu, Ihsan. Oke, Mas Denny, kita ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, tinggal 10 hari lagi, apa yang akan dilakukan? Mbak Sheryl. Mbak Sheryl Tanzil, bisa mendengar suara saya? Oke, kita ke Mas Aris dulu. Mas Aris, Ya. sebenarnya kan pasangan Pramono Rano ini tidak masuk ranking elektabilitas tertinggi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sebelum deklarasi. Apa yang jadi strategi bisa mengungguli hasil survei sementara? Yang pertama, memang kita mensyukuri apa yang menjadi temuan dari berbagai lembaga survei. Yang terakhir tentu saja SMRC yang menempatkan Mas Pram dan Bang Dul unggul signifikan 2 kali margin of error dibanding kompetitor lainnya Kang Emil. Di awal munculnya tentu saja kami juga menyadari bahwa hasil survei itu akan menjadi gambaran bagaimana kita harus bekerja. Di awal Mas Pram dan Bang Dul elektabilitasnya saya pikir hanya 28% berbanding dengan Kang Emil 51%. Apa yang dilakukan Mas Pram? Yang dilakukan Mas Pram dan Bang Dul adalah menyapa masyarakat Jakarta sebanyak mungkin, sesering mungkin. Bayangkan lebih dari satu hari itu ada lebih dari 10 sampai 11 titik ya. Mas Pram suaranya sampai habis itu kalau menyapa masyarakat di Jakarta karena saking seringnya beliau berbicara. Selain itu, Mas Pram juga menunjukkan kedekatan dengan hampir semua tokoh masyarakat yang ada di Jakarta. Pemimpin-pemimpin nasional sudah dikunjungi Mas Pram. Ya, gubernur-gubernur terdahulu seperti Mas Anies sudah bertemu di CFD, Pak Ahok, kemudian Bang Foke, kemudian Bang Yos, kemudian juga di tokoh nasional ada Pak SBY sudah bertemu dan dipublikasikan fotonya juga, kemudian Pak Yusuf Kalla gitu kan. Kemudian juga berkunjung ke rumah Pak Prabowo secara personal seperti itu. Itu juga menunjukkan Mas Pram dan Bang Dul tidak berkampanye atau tidak bertindak sebagai kelompok saja, melainkan menjadikan masyarakat Jakarta ini menunjukkan kepada masyarakat Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul adalah sosok yang diterima semua kalangan. Lebih dari itu, program-program Mas Pram dan Bang Dul dinilai program yang sangat masuk akal dan rasional dan dibutuhkan masyarakat Jakarta. Seperti misalnya ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi nantinya. Ketika Pak Prabowo mempunyai program makan siang gratis yang didanai pemerintah pusat, Mas Pram mencanangkan program sarapan gratis untuk seluruh swasta, baik swasta maupun negeri di Jakarta. Artinya ibu-ibu di rumah nantinya hanya menyiapkan makan sore saja untuk anak-anaknya. Ini kan mengurangi beban pengeluaran untuk makan dan ini juga meningkatkan kesejahteraan.
Kemudian yang terbaru adalah Mas Pram berkeinginan atau berkomitmen untuk memutihkan ijazah. Saat ini masih banyak sekali anak-anak di Jakarta atau orang-orang di Jakarta yang ijazahnya ditahan karena misalnya mungkin belum lunas untuk pembayaran gedung dan sebagainya. Mas Pram ingin ketika menjadi gubernur akan memutihkan ijazah alias menggratiskan dan mengembalikan semua ijazah ke masyarakat dan ke seluruh siswa sehingga itu mempermudah masyarakat untuk mencari pekerjaan. Program-program rasional inilah yang saya rasa semakin dipahami masyarakat dan masyarakat semakin menginginkan Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur Jakarta. Oke, Mas Aris, kita juga akan tanya bagaimana tanggapan dari kubu RK Suswono. Saat ini kita masih mencoba memperbaiki komunikasi dengan Sheryl Tansil untuk menjelaskan tanggapan dari pihak mereka. Kita akan jeda sejenak. Dan kita bisa lihat ya saat ini banyak sekali masyarakat yang mengatakan kok beda kali ini pilkadanya itu adem, damai, dan semangat ini yang ingin kita keluarkan karena salah satu tagline kita kan satukan Jakarta, menyatukan elemen-elemen masyarakat di Jakarta. Terkait tokoh-tokoh seperti Forkati juga sudah menyatakan dukungan. Jadi makin dekat ke pencoblosan, semakin besar animo himpunan-himpunan masyarakat yang datang dan menyampaikan dukungan. Jadi kalau menurut saya survei itu kami hargai sebagai metode ilmiah, tapi kami dari tim ses terus bekerja keras, kami akan berusaha untuk lebih mensosialisasikan lagi visi misi dari pasangan kami, karena kami yakin bahwa yang dibawa oleh pasangan kami adalah bukan hanya janji-janji, tapi sudah dijalankan di Jawa Barat, sudah berhasil dan akan ditingkatkan lagi untuk DKI Jakarta tentunya dengan melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat di sini. Dan juga apalagi di tim kami kan ada mantan wakil gubernur. Jadi tentunya mengetahui sekali postur anggaran yang sudah berjalan dulu seperti apa, masalah-masalah di DKI seperti apa. Iya, bagaimana? Mbak Sheryl, sore ini ada rencana pertemuan antara Ahmad Saiku di Pilgub Jabar dengan Anies Baswedan. Dan PLH Presiden PKS Ahmad Heriawan bilang dia berharap untuk pertemuan itu juga dilakukan antara Anies Baswedan dengan RK Suswono. Dia berharap seperti itu. Bagaimana dari tim ses? Yang jelas begini, kalau kita melihat konstelasi politik ya, partai yang selalu konsisten mendukung Pak Anies Baswedan dari awal di DKI itu adalah PKS. Kita harus akui itu adalah fakta politik. Jadi sebenarnya hubungan antara PKS dan Pak Anies ini kan merupakan hubungan spesial. Dan bahkan dulu Pak Anies pun dulu yang mendukung adalah Gerindra ketika dia akan maju menjadi ke DKI ya, gubernur DKI. Jadi ada hubungan-hubungan seperti ini yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari masa lalu bagaimana ada hubungan spesial itu. Dan tentunya kami harapkan Pak Anies Baswedan bisa bertemu dengan paslon kami, karena bagaimanapun juga Pak Anies di sini ditempatkan sebagai orang yang pernah memimpin DKI. Tentunya pertemuan dengan Pak Anies akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat karena kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk DKI. Oke Mbak Sheryl, kita ke Mas Denny dulu. Mas Denny, ini kan periode 31 Oktober sampai 9 November. Masih ada kemungkinan berubah lagi nggak? Ya, tentu saja perubahan itu sangat mungkin terjadi. Pertama karena kita lihat undecided voters-nya kan masih lebih besar dari selisih antara Pram dengan RK. Sehingga kalau undecided voters itu tidak terdistribusi secara proporsional, dia ngeblok kepada salah satu calon, itu bisa mengubah hasil secara signifikan. Tetapi saya kira bagaimanapun survei ini akan menjadi hal yang sangat positif bagi seluruh calon ya, bagi yang unggul tentu tidak boleh jumawa karena kalau tidak akan disalib oleh lawannya. Misalnya Pram Rano itu juga tidak menutup kemungkinan bisa dikejar oleh pasangan RK Suswono kalau dalam 2 minggu ke depan ada gerakan sosialisasi yang sangat signifikan bisa mempengaruhi dukungan masyarakat. Oke, baik kita ke Mas Aris dulu. Mas Aris, gimana nih dalam 10 hari ke depan, apa yang akan dibuat? Ya, dalam 10 hari ke depan memang fokus Mas Pram dan Bang Dul itu tadi mensosialisasikan program-program yang memang dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Bedanya Mas Pram dan Bang Dul dengan calon lainnya adalah ia datang untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan datang menjadi sok paling paham terhadap masalah Jakarta ya. Jadi tapi masyarakat nggak membutuhkan gitu kan. Tetapi yang paling penting adalah Mas Pram kemarin sudah didukung oleh FBR, Forkabi, FKPPI. Dan juga dalam deklarasinya akan mengawal TPS, akan mengawal sampai hari H pencoblosan di tingkat RT RW terhadap ancaman-ancaman politik uang ya. Hari ini mungkin menjelang pencoblosan biasanya memang
banyak kabar-kabar bahwa mulai ada gerakan-gerakan politik uang, kemudian gerakan-gerakan menebar hoax. Nah ini kita akan dikawal langsung oleh kawan-kawan dari FBR, kawan-kawan dari Forkabi, kawan-kawan dari FKPPI dan seluruh organ relawan yang ingin menjaga tren kemenangan Mas Pram dan Bang Dul ini satu putaran. Karena baik SMRC, baik Litbang Kompas menyatakan pada kesimpulannya, jika tidak terjadi perubahan yang signifikan, jika tidak terjadi politik uang yang cukup signifikan yang menghantam Mas Pram dan Bang Dul, Mas Pram dan Bang Dul diprediksi akan menang satu putaran. Oke, Mas Aris, kita ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, kalau kemarin Ridwan Kamil sudah sempat menyinggung soal bansos dan juga berkunjung ke Presiden, dalam 10 hari mendatang masih akan menggalang dukungan figur-figur besar lagi? Tentunya ya, karena begini, kalau kita mencari galangan dukungan dari figur-figur besar, tentunya itu harus mutual. Tentunya kita mencari dukungan, orangnya mau dukung atau tidak. Dan yang terjadi selama ini, setiap kita menghampiri figur tertentu, dukungan itu selalu positif. Dan tadi kalau ada yang mengatakan bahwa menakutkan serangan fajar, justru dari pihak kami yang menakutkan sekali ini ada serangan fajar dalam tanda kutip money politik ya. Kita sama-sama kita jagalah supaya pilkada ini berjalan dengan bersih, berjalan dengan aman, dan saya senang tadi Mas Aris sudah bilang juga akan ada yang menjaga jangan sampai ada hoax. Karena kami juga dari kubu kami juga mengalami ya, ada serangan-serangan hoax begitu di sosial media, di WhatsApp group. Jadi bagus sekali kalau memang kita para tim ses ini mau menjaga bagaimana pilkada ini harus berjalan dengan bersih dan aman, jujur, adil ya. Dan dari Mas Denny dari SMRC tentunya paham ya bahwa dalam beberapa pilkada di beberapa daerah kadang hasil survei itu bisa berbeda di hasil akhir, tiba-tiba ada lonjakan begitu. Karena misalnya begini di DKI dulu ketika Pak Anies begitu tiba-tiba naik sekali suaranya, atau di Jabar ketika Pak Derajat gitu ya maju dan tiba-tiba di hari H itu suaranya yang naiknya itu sangat besar sekali. Jadi hal-hal seperti ini tentunya masih ada. Tentunya betul tadi kata Mas Denny bahwa ini harus menjadi masukan bagi para tim ses. Masih banyak yang bisa berubah Mbak Sheryl dalam 10 hari ke depan tergantung dengan kerja-kerja politik dari tim masing-masing. Terima kasih Sheryl Tansil, tim dari RK Susono, Aris Yodi, jubir tim Pramono Rano, dan Denny Irvani, Direktur Eksekutif SMRC sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.